Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Wahyu Ningsih dengan NIM 2431115 dari kelas 2 PAIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah usuliyah, yaitu amr, nahi, khos, dan juga nasih dan mansuh. Yang pertama yaitu kaidah usuliyah amr dan nahi. Secara bahasa, amr itu memiliki arti perintah, instruksi, ataupun petunjuk. Sedangkan secara istilah, lafaz amr itu adalah lafaz yang digunakan untuk orang yang derajatnya itu lebih tinggi untuk memerintah yang di bawahnya. Jadi, perintah ini tuh bersifat tidak boleh ditolak, harus dikerjakan. Nah, adapun sighot dari amr itu ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan fiil amr. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah, yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Nah, di sini itu sudah menunjukkan fiil amr dengan lafaz wa'atu, yang berarti itu berikanlah. Jadi, kita diperintahkan untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi. Yang kedua yaitu perintah dengan fiil mudhari yang kemasukan lam amr. Contohnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Nah, jadi ini lafaz wal takum ini termasuk dalam lafaz amar karena mengandung perintah yaitu hendaklah. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga yaitu perintah dengan isim fi'il amr. Contohnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu. Nah, jadi lafaz alaikum, nah di sini itu berarti jagalah. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengandung mudarat atau bahaya. Nah, yang keempat yaitu dengan masdar pengganti fiil. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa id akhadna mitsaqa bani Israil, yang artinya dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Nah, terdapat lafaz wa id akhadna yang artinya ingatlah. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat janji kepada Bani Israel. Yang kelima yaitu perintah dengan bentuk kalimat mengandung perintah maupun permintaan. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, di sini terdapat kata yatarabbasna yang berarti hendaklah. Jadi kita diperintahkan untuk menahan diri untuk wanita-wanita yang ditalak itu selama 3 kali quru sebelum dia itu menikah lagi. Yang keenam yaitu perintah yang mengandung lafaz amr, fardu, kutiba, serta ala. Nah, lafaz amr itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat.
Nah, di sini terdapat lafaz ya'murukum yang berarti itu menyuruh. Nah, jadi ini tuh perintah agar kita itu menyampaikan amanat kepada seorang, agar kita itu bisa dapat dipercaya. Nah, jadi ini mengandung perintah untuk menyampaikan amanat. Nah, yang selanjutnya yaitu lafaz fardu. Ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka. Nah, di sini terdapat lafaz faradna yang berarti itu kami telah mengetahui apa yang diwajibkan. Faradna itu artinya yang diwajibkan. Nah, jadi itu mengandung perintah kepada wanita-wanita yang diwajibkan untuk mengetahui tentang istri-istri mereka itu. Nah, yang selanjutnya itu lafaz kutiba. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, di sini tuh terdapat lafaz kutiba yang berarti diwajibkan. Jadi kita diperintahkan atau diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka ibadah puasa ini hukumnya wajib. Yang selanjutnya yaitu lafaz ala. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul baiti, yang berarti mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, di sini terdapat lafaz ala yang berarti itu kewajiban seorang manusia kepada Allah untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah atau disebut dengan ibadah haji ataupun umroh. Nah, yang selanjutnya yaitu nahi. Pengertian nahi secara bahasa itu memiliki arti mencegah, melarang, ataupun mengharamkan. Sedangkan secara istilah, lafaz nahi itu berarti tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu atau tuntutan menjauhi sesuatu hal yang keluar dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Nah, adapun sighot dari nahi ini ada dua. Yang pertama yaitu sighot fi'il mudhari yang kemasukan lam nahi. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, yang artinya dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, lalu mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, di sini itu mengandung larangan dengan kata-kata la tufsidu. Berarti janganlah kamu membuat kerusakan. Nah, jadi kita sebagai manusia atau khalifah di bumi ini, kita dilarang untuk membuat kerusakan. Nah, jadi kita harus mematuhi perintah ini untuk menjauhi larangan agar kita tidak berbuat kerusakan, dan itu pun merugikan atau membahayakan bagi kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu larangan dengan kata harama, naha, dan juga dam. Kata harama itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kata wa harrama yang artinya mengharamkan ini termaksud dalam lafaz nahi. Yang kedua, lafaz naha terdapat pada surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah, yang artinya dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah, yang ketiga lafaz da terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 48 yang berbunyi wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa da'adzahum wa tawakkal 'alallah
wa kafa billahi wakila, yang artinya, dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, jadi kata wada' di sini berarti janganlah, ini termasuk dalam lafaz nahi. Yang selanjutnya yaitu kaidah amr, dan khos. Nah, secara bahasa am itu memiliki arti umum ataupun merata. Sedangkan secara istilah lafaz am itu adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum dan itu sesuai dengan pengertian dari lafaz itu sendiri tanpa dibatasi jumlahnya. Jadi lafaz am itu adalah lafaz yang memiliki banyak makna tetapi hanya dengan satu ungkapan. Contohnya itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Ma'adalladzi yuqridullaha qardan hasanah, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah. Nah, kata siapa di sini itu kan tidak dijelaskan secara spesifik. Apakah itu orang yang beriman, apakah itu orang yang bertakwa. Jadi, kata siapa di sini itu untuk umum bagi siapapun. Nah, selain itu redaksi atau ciri dari lafaz am itu terdapat kata kullu atau jamil. Yang selanjutnya yaitu pengertian khos. Secara bahasa, khos itu memiliki arti sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan secara istilah, lafaz khos itu adalah lafaz yang dipasangkan dengan makna tersendiri dan itu terdiri dari makna lain. Jadi lafaz khos itu merujuk pada lafaz yang menunjukkan makna atau satuan tertentu yang sudah dibatasi. Contohnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, yang artinya wahai orang-orang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi kata la tadkhulu di sini itu menunjukkan lafaz khususan, yaitu dengan kata larangan, maka kita tidak boleh memasuki rumah seseorang itu tanpa minta izin dari penghuninya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian nasih dan mansuh. Nasih itu berasal dari kata nasaha yang saku naskhan, yang berarti itu menghapus dan memindahkan. Nah, secara istilah naksih adalah mengangkat atau menghapus dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Sedangkan mansuh itu artinya hukum syar'i yang dihapus. Nah, adapun macam-macam nasih yaitu nasih Al-Quran dengan Al-Quran, nasih sunnah dengan Al-Quran, nasih sunnah dengan sunnah. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh nasih dan mansuh terdapat dalam surat Al-Baqarah 180 yang berbunyi Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut atau sebagai kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Nah, ayat Al-Baqarah ayat 180 ini itu dinasih dengan surat An-Nisa ayat 11, maka hak menerima wasiat itu kemudian dihapus oleh surat An-Nisa ayat 11. Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 ini, maka kedua orang tua itu tidak lagi memperoleh wasiat dari anaknya yang sudah meninggal, namun kedua orang tua itu memperoleh harta warisan. Nah, dengan demikian, hak orang tua atau wasiat sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah itu dihapus oleh surat An-Nisa ayat 11, sebagai gantinya kedua orang tua itu memperoleh harta warisan. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun ucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.